Sakit Santa Elizabeth Medan, tepatnya di ruangan ICU, terdapat pasien bernama Nyonya E yang berusia 50 tahun yang sudah dirawat selama 3 minggu dengan diagnosa penyakit gagal ginjal kronik. Penyakit tersebut sudah 5 tahun diderita pasien dan sebelum masuk rumah sakit, pasien tersebut sudah dilakukan cuci darah dan sudah rawat jalan. Keadaan pasien saat dibawa sudah tidak sadarkan diri. Dokter datang untuk visit. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi juga, dokter. Mari silakan, dokter. Langsung aja ya, Sis. Betul. Kemudian datanglah dokter dan perawat untuk memeriksa pasien yang bernama Nyonya E. Setelah dokter memeriksa pasien dan melihat status pasien, ternyata pasien tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Maka dari itu dokter meminta perawat untuk memanggil keluarga pasien untuk menjelaskan hasil pemeriksaan si pasien tersebut. Sister, tolong panggilkan dulu keluarganya ya. Dan dokter. Selamat pagi, apa kami dengan keluarga dari Nyonya E? Ya, suster. Dokter memanggil keluarga supaya masuk ke dalam ruangan. Mari saya antar. Mari Bu. Silakan dulu, Bu. Terima kasih, dokter. Gimana kondisi kesehatan ibu kami, dokter? Apakah masih ada harapan untuk sembuh? Begini, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Saya harus mengatakan kepada ibu dan adik. Setelah saya memeriksa orang tua ibu dan adik, saya melihat status kesehatan ibu Nyonya E sudah sangat sulit untuk disembuhkan. Tetapi kami tetap memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada Nyonya E. Hanya mujizat yang dapat kita minta kepada Tuhan untuk kesembuhan orang tua ibu. Peluang hidup sangat kecil karena tidak ada perkembangan yang baik dalam Nyonya E. Lalu bagaimana ibu, dokter? Kita banyak berdoa ya ibu. Kami akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Kalau gitu kami permisi dulu ya, dokter. Setelah keluarga pasien keluar dari ruangan, perawat dan anak serta menantu pasien langsung berjalan ke kamar pasien dan menghampiri pasien. Waktunya hanya 5 menit ya Bu, karena di luar jam besok. Yes, Ibu, cepat sembuh ibu. Cepat sembuh ibu. Setelah mengetahui keadaan ibunya, keluarga pun berunding untuk meminta agar dilakukan sakramen perminyakan kepada ibunya. Dan gimana kalau kita minta ke pastor agar dilakukannya doa untuk kesembuhan ibu kita? Siapa tahu ada mukjizat untuk kesembuhan ibu kita. Ya Kak, aku rasa itu yang terbaik yang harus kita lakukan saat ini untuk ibu kita. Ya udah, biar besok kakak minta ke pihak rumah sakit agar dilakukan doa untuk kesembuhan ibu kita ya. Iya Kak. Besoknya menantu menemui perawat ruangan untuk meminta dilakukannya doa untuk kesembuhan mertuanya. Ini sister. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Bagaimana dulu ibu? Begini sister, saya ingin meminta kepada pihak rumah sakit agar dilakukan doa untuk kesembuhan ibu saya. Oh, bisa Bu, tapi sebelumnya apakah keluarga membawa pastor dari luar atau dari rumah sakit? Siapa tahu ada keluarga pastor atau kenalan. Dari rumah sakit saja sister.
Oh, baik Bu. Tapi sebentar ya Bu, saya akan menghubungi di Pastoral Care. Nanti kami kabari kembali ya Bu. Baik, suster. Selanjutnya, perawat ruangan menghubungi bagian Pastoral Care. Selamat pagi, dengan Suster Makrina bagian Pastoral Care, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi, dengan Suster Helti dari ruangan ICU. Ya Suster, ada yang bisa dibantu? Ada pasien yang bernama Nyonya E, berumur 50 tahun dengan diagnosa gagal ginjal kronik, Suster. Iya Suster. Keluarga pasien meminta diadakan sakramen perminyakan. Kira-kira bisa dilakukan kapan ya, Suster? Sebentar ya Suster, kami hubungi pastor dulu. Oh, baik Suster. Kemudian bagian Pastoral Care menghubungi pastor. Selamat pagi pastor. Selamat pagi, Suster. Begini pastor, ada keluarga pasien yang meminta diadakan sakramen perminyakan. Kira-kira jam berapa pastor ada waktu ya pastor? Baiklah, Suster, jam 10 pagi aja, Suster. Baik pastor, terima kasih pastor. Perawat Pastoral Care menghubungi ruangan ICU. Selamat pagi, dengan Suster Helti ruangan ICU, ada yang bisa dibantu? Pagi suster, ini dari bagian Pastoral Care ingin memberitahu bahwa pastor nanti bisanya jam 10 ya suster. Baik Suster, saya akan memberitahu kepada keluarga pasien. Baik suster. Kemudian perawat memanggil keluarga pasien untuk memberitahu jadwal akan dilakukannya perminyakan. Keluarganya E, begini Bu, perminyakannya jam 10 ya Bu, karena pastor bisanya jam 10. Keluarga diharapkan siap-siap ya Bu. Makasih, saya permisi Bu. Terima kasih Suster. Pada jam 10, pastor pun datang menemui bagian Pastoral Care sembari perawat mempersiapkan pasien dan keluarga pasien. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi pastor, selamat jumpa pastor. Mari pastor. Selamat pagi Suster, Pastor. Baik, kita langsung ke pasiennya saja ya. Baik, sebelum masuk ke nilai ibadah kita buka halaman 13. Sudah? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati semua yang berada di dalam ruangan ini. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga air suci ini mengingatkan kita akan pembaptisan dan akan Yesus Kristus yang telah menebus kita dengan sengsara dan kebangkitan. Saudara-saudara, marilah mengakui bahwa kita orang berdosa supaya layak merayakan upacara suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 10 dilanjutkan ayat 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumah. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakan." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu sembuhlah hambanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan hari ini dari Injil Matius 8 ayat 15 sampai 17 mengingatkan kepada kita betapa iman kepada Tuhan menyelamatkan dan membahagiakan manusia. Setiap kali kita dalam keyakinan Ekaristi, sebelum menerima tubuh Kristus, kita menyatakan, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Namun, tidak jarang kalimat itu hanya kita ucapkan, tetapi belum kita wujudkan dalam kehidupan nyata. Kadang kita masih belum percaya kepada Tuhan. Perwira yang datang tadi kepada Yesus hari ini mengajarkan betapa kita percaya segala kebenaran, segala kebaikan dari Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala hal yang baik, hanya diminta untuk sungguh beriman dan percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, bersama dengan perwira itu, marilah kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Allah, bukan hanya mengeluh saja, tetapi kita percaya hidup kita senantiasa mengerjakan segala yang baru buat kita, terlebih yang percaya kepadanya. Doa umat. Saudara-saudara terkasih, Santo Yakobus berkata bahwa doa yang lahir dari hati akan menyelamatkan orang sakit. Marilah kita dengan penuh kepercayaan memanjatkan doa kepada Tuhan untuk saudara kita ini. Ya Tuhan, sudilah mendampingi saudara kami ini dengan kasih sayang-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bebaskanlah dia dari segala kejahatan, ringankanlah penderitaannya, curahkanlah kekuatan baru dan damai kepadanya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. sudilah menurunkan daya kekuatan dan kasih kepada keluarga dalam mendampingi saudara kami ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. anugerahkanlah dan pertolongan-Mu kepada semua orang yang menderita sakit. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bantulah para dokter, suster, perawat, dan siapa saja yang merawat serta melayani orang sakit. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bebaskanlah saudara kami ini dari pencobaan dan dosa serta segala penyakitnya, sebab dalam nama-Mu kami menumpangkan tangan di atasnya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Sebab Engkau mengutus putramu ke dunia untuk menolong dan menyelamatkan kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Allah Putra yang tunggal, sebab Engkau menjadi manusia seperti kami untuk menyembuhkan segala kesakitan kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, hamba-Mu ini akan diurapi minyak kudus sebagai tanda kepercayaannya. Semoga ia memperoleh kekuatan dan ketabahan hati untuk menanggung segala kelemahan dan derita. Amin. Semoga pengurapan kudus ini Tuhan mengarangi membantu saudara dan kekuatan Roh Kudus, saudara dibebaskan dari dosa ketabahan, dari penderitaan dan diselamatkan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, penebus kami yang jaya, sembuhkanlah saudara kami dari segala idapan penyakit yang dideritanya, rawatlah luka-lukanya, ampunilah dosanya, anugerahilah dia kedamaian, kekuatan iman dan pengharapan. Semoga balas kasihan-Mu, saudara kami ini Engkau mampukan mempersatukan segala derita dalam penderitaan-Mu di kayu salib dan muliakan nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. semoga Allah Bapa memberkati Nyonya E. Amin. Semoga Allah Putra menyembuhkan Nyonya E. Amin. Semoga Allah Roh Kudus menerangi Nyonya E. Amin. Semoga Allah Tritunggal yang Maha Esa menyelamatkan jiwa raga Nyonya E kepada kehidupan yang sejati. Amin. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian sakramen pengurapan orang sakit sudah selesai. Syukur kepada Allah. Demikianlah perawatan pasien terminal dalam agama Katolik. Terima kasih.